Yang ketiga umurnya 17 tahun, tenang aja, hafal Quran juga, senang aja nya, sambil senyum, orang masih muda lagi. Ya Habib, naam. Qala ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, yang terakhir, khairul laka minal ula, lebih baik yang pertama dan kedua. Naam, naam, kata Habib. Cucuk lawan dia Habib juga. Naam, naam, kata Habib. Ini kejadian min halimau yang cerita dengan ulun Habib Umar, anaknya Habib Zain. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Kita lanjutkan kembali untuk acara selanjutnya, yaitu adalah kita sama-sama menghadiahi nama yang sudah tercatat sekitar 72 nama, yang sebagian besar nama-nama yang akan kita hadiahkan ini adalah sebagian daripada keluarga besarnya para donatur Majelis Taklim Sa'adatul Muttaqin ini. Ala hadhihi niyyah binniyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila man anfaqa malahum fi hadzal majlis, khususan ila ruhi Lamri bin Hashim binti Haji Mustafa Abdul Somad bin Salabiyah, Fatimah binti Nani Aminah binti Bahar Nurani binti Durrahman Haji Jidin Syah bin Badrun wa Arjan bin Ibrahim wa Haji Ja'far bin Sa'dillah wa Haji Muhammad Yusran bin Alus wa Haji Abdul Muttalib bin Haji Hashim wa Haji Hashim bin Haji Mutiara wa Basuni bin Hawa wa Juni bin Hawa wa Haji Imran bin Hawa wa Ijum binti Ambi bin Hawa, Haji Bulkis binti Adam, Sa'ran bin Adam, Nasran bin Hanafiyah, Juniyah binti Adam, Fatmah binti Umar Arba'in bin Mukri, Jumran bin Masriyah wa Syiran Tahlil Maryam bin Hasan. Thumma ila ruhi Haji Muhammad bin Haji Tukacil wa Haji Tukacil bin Samidan wa Ahmad bin Haji Muhammad wa Mahmud bin Haji Muhammad wa Subyan bin Haji Muhammad wa Simayari bin Haji Muhammad wa Haji Hanan bin Haji Muhammad wa Arbani bin Tughafar wa Arbiyah binti Salamah wa Muhammad Hasan bin Rahimin wa Rayhana binti Munirah wa Haji Yusran bin Nafiyah wa Haji Amnah binti Likri, Justan bin Jamhari wa Siti Saniyah binti Ja'far wa Hamdiyah binti Gufran wa Gufran bin Umbah wa Haji Anwar Fuadi bin Haji Basran wa Nursam bin Hawa wa Safiyah binti Sabariyah wa Ja'far bin Durahim wa Arifin bin Ahmad Rifai. Thumma ila ruhi Haji Dahlan bin Intan wa Haji Darham wa Haji Dahlan bin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولسوف يعطيك ربك فترضى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد القائل إني لا أرضى وواحد من أمتي دخل النار وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan para habaib zuriat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para syaraif yang mereka bersama kita menjadikan sebab kita mendapat nadhrah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keberadaan Ahlul Bait di seluruh penjuru dunia adalah menjadikan sebab turunnya rahmat Allah dan tertolaknya bala. Ini semua dijelaskan oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'matin. Dengan adanya Ahlul Baitnya Rasulullah di seluruh penjuru dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menolakkan bala, dan Allah yusdi, memberikan, mendatangkan segala kebaikan dan kenikmatan. Laulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardhun lirtikabil khati'ati. Banyaknya perbuatan maksiat dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat-syariat Nabi Muhammad yang tidak dilaksanakan, itu semua menjadikan sebab bergoncang dan menjadikan sebab keluarnya lahar dan menjadikan sebab tsunami. Namun keberadaan keluarga Nabi Muhammad SAW menjadikan keringanan, menjadikan sebab keamanan dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, dan khususnya di malam hari ini kita dengan keluarga Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW menjadikan sebab kita nanti akan dikenal oleh Nabi Muhammad, dan kita akan dijemput oleh Nabi Muhammad, dan kita akan dibawa oleh Nabi Muhammad ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa melewati apapun, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Para alim ulama yang sekarang ulama-ulama semakin berkurang, orang-orang yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, yang takutnya kepada Allah bukan kepada siapapun, orang-orang yang mendirikan hak, orang-orang yang la yakhafu laumata laim. Mereka tidak takut penjara, mereka tidak takut terbunuh, mereka tidak takut dicaci. La yakhafu laumata laim. Sekarang susah untuk mencarinya, tetapi itu terus akan ada. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu min ummati, akan terus ada umatku, qaimin alal haq, yang mereka akan terus menjaga syariatnya Nabi Muhammad, mempertahankan syariat Nabi Muhammad, yang mereka terus akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun. Mereka tidak takut dan mereka tidak akan habis. Satu mereka akan dihabisi, 1000 yang akan keluar dari orang-orang yang mendirikan hak. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di dalam kitab yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki min Khasaisil Ummatil Muhammadiyah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, mereka diberikan Allah keyakinan, yang keyakinannya itu tidak bisa disamai dengan siapapun, tidak bisa ditarakan dengan cara apapun. Yang keyakinan umat Nabi Muhammad itu melebihi keyakinan daripada para anbiya wal mursalin yang terdahulu, sehingga keyakinan mereka ini tidak bisa tergoyahkan. Inilah Allah memberikan anugerah, kelebihan orang yang dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah kita memang betul-betul ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang ingin menggembirakan Nabi Muhammad, ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad, ingin menyenangkan Nabi Muhammad, ataupun kita ingin menjadikan Nabi Muhammad sedih atau beliau menangis dari awal perjuangan Nabi Muhammad ketika beliau masih di Mekah dan Madinah, dan sekarang beliau berada di alam barzakh. Kata Abu Yazid Muhammad, Rasulullah SAW tetap beliau hadir, beliau tetap syahidan, menyaksikan, dan beliau tetap melihat keadaan umatnya sampai hari kiamat. Ini keunggulan
Ya Allah, berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ketika sudah mereka di alam barzakh selesai, mereka tidak ada urusan lagi dengan umatnya. Beda dengan Nabi Muhammad, beda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau beliau sudah berada di alam barzakh, beliau tetap mengingat kita, beliau tetap mendoakan kita, beliau tetap memandang kita, beliau tetap memperhatikan kita, beliau tetap mendoakan kita, beliau tetap mengasihi kita, beliau tetap terus bersama kita dengan dalil Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dimanapun kalian berada di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah menerima kita yang banyak dosa, yang lalai, yang kita ini kadang tidak mendirikan yang hak, yang terkadang kita terikuti orang-orang yang tidak benar. Mudahan Rasulullah beliau memandang kita, Rasulullah beliau mencintai kita, Rasulullah beliau menerima kita sebagai umat walaupun kita ini orang yang banyak dosa dan kesalahan. Dengan berkat kita hadir di majelis seperti ini, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama para habaib, para ulama yang mereka mendirikan yang hak, yang mereka menjadi lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan mudah-mudahan ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah, yang mereka rela berkorban dirinya, hartanya, apapun yang mereka miliki untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau berkata, nafsi wa nafasi wa nafisi lillahi wa li rasulih. Diriku, nyawaku, hartaku, apapun yang kumiliki untuk Allah dan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin kada sampai di sana derajat, tapi insya Allah dengan kita mencintai mereka, insya Allah sedikit demi sedikit kita pun akan terikut, kita akan terbawa, dan kita akan tertarik daripada magnet orang-orang yang arifin billah, orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad beliau mengatakan, kalau kita ingin dekat dengan Allah, dan cara yang paling mudah ingin dekat dengan Allah, pandanglah orang salihin, duduklah bersama orang salihin, dan kita minta pandang mereka, minta nadrah mereka. Sebagaimana Al-Habib Al-Haddad mengatakan, ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin zagimah. Sebagaimana ahlu tarim, mereka itu mamlu, penuh dengan nadrahnya para awliya, nadrahnya Faqihul Muqaddam, nadrahnya Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segab, nadrahnya seluruh para awliya wassalihin, yang insya Allah ketika kita menyebut nama mereka, kita akan terhubung dengan mereka. Ketika kita mengingat mereka, kita akan terhubung dengan mereka. Ketika kita menyebut nama mereka, kita akan terhubung kebaikan dan keberkahan dengan mereka. Mudah-mudahan tempat ini pun terhubung dengan orang-orang salihin, para awliya dan ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu keberuntungan yang luar biasa di akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bisa lagi seperti ini, duduk di majelis walaupun siang harinya tadi uyuh. Mungkin ada yang datang di pasar, sebagaimana Sidin tadi berucap, Sidin bertoko, berdagang alat-alat elektronik, tapi malamnya dapat duduk hadir di majelis ilmu. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bercerita dengan para sahabat, nanti kata Rasulullah, ada di antara umatku, mereka ini diiringi oleh para nabi-nabi dan syuhada. Mereka ini dihirii oleh para nabi-nabi dan syuhada. Sahabat Rasulullah bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Sampai-sampai para nabi, para syuhada hiri kepada orang tersebut. Karena apa? Tingginya derajat mereka di sisi Allah, mulianya derajat mereka di sisi Allah. Manhum ya Rasulullah, la'allana nuhibbuhum, kami ingin mencintai mereka, kami ingin seperti mereka, kata para sahabat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hum qaumun mutahabbuna fillah, mereka satu kaum yang datang dari tempat satu, dari kampung anu, mereka berkumpul di satu majlis, mereka duduk cinta karena Allah, mereka duduk karena Allah,
Mereka berpisah karena Allah. Mereka duduk bukan urusan dunia. Mereka duduk bukan karena urusan harta. Mereka duduk bukan karena urusan pangkat. Qaumun mutahabbuna fillah. Mereka duduk cinta karena Allah. Mereka mengingat Allah. Mereka mengingat daripada apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kata Nabi Muhammad, ketika kuburnya terbuka, mereka akan langsung disiapkan tunggangan untuk masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak dihisab, dan mereka tidak ditanya, dan mereka tidak takut ketika orang-orang di padang mahsyar takut. Sehingga Rasulullah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun. Siapa mereka? Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang waktu paginya sudah uyuh berusaha, uyuh mencari rezeki, uyuh mencari nafkah yang halal untuk anak bininya, untuk istrinya, untuk keluarganya, untuk umah abahnya, untuk anaknya sekolah. Lalu malam harinya masih sempat lagi duduk di majelis ilmu. Karena apa? Majelis ilmu ini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Manhajus Sawi, yang mana ketika itu disebutkan ada dua kelompok di dalam masjid. Yang satu kelompok mereka berzikir, berdoa, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu kelompok lagi mereka menuntut ilmu, belajar, dan mereka mengingat kembali pelajaran-pelajaran daripada pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kilahuma khair, keduanya baik. Tapi yang mereka beribadah insya'a boleh jadi diterima Allah, boleh jadi mereka tidak diterima Allah. Adapun yang satu yang mereka belajar, demikianlah kata Rasulullah, aku diutus. Lalu Rasulullah mendatangi tempat kelompok yang di situ diajarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Zain beliau mengomentari dan beliau komentari daripada hadis tersebut, bahwasanya setiap majelis ilmu yang benar, setiap majelis ilmu yang di situ berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah, setiap majelis ilmu yang membawa ingat kepada Allah, setiap majelis ilmu yang bertambah-tambah membawa cinta kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada para awliya was salihin, dan bertambah takut kepada Allah, dan bertambah ibadah kepada Allah, dan bertambah syukur kepada Allah, dan bertambah tawakal kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang didatangi oleh Nabi Muhammad. Sehingga kata Al-Habib Zain, rohaniyah Nabi Muhammad hadir di majlisnya ilmu, yang ilmunya itu adalah ilmu yang berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah, yang membawa takut kepada Allah, membawa takwa kepada Allah, membawa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita ini salah satu yang majlis dihadiri oleh rohaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin Rasulullah rohaniyah beliau pasti hadir. Karena apa? Di antara kita ada darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Rasulullah menazarah, memandang kita. Jauh sejauh dimanapun kita, di negara, di ujung lagi negara apa tempat kampungnya, ujung sana apa ngarannya, yang setelah ini apa ngaran kampungnya, pon tambak habisan ujung kampung biar apa ngarannya, pandak daun. Nah, habisan ujung kampung, habisan di mana di sana, Rasulullah tetap beliau memandang, Rasulullah beliau tetap menazarah, Rasulullah beliau tetap memperhatikan. Karena dimanapun setiap ada orang beriman, di situ ada sinyal, di situ ada nur, yang nur itu terhubung dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nurun 'alan nur, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berapa banyak yang hadir di tempat majelis ini pada malam hari ini? 40 dari kita yang berkumpul di situ ada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majtama arba'una min ummati illa kana fihi wali. Dari karena itu kita, kata Imamul Haddad, wali husni dhanni lazim, boleh jadi orangnya di sekitar kita mereka adalah orang yang hatinya ta'alluq dengan Rasulullah sangat kuat, boleh jadi rohnya itu terhubung dengan hadratul malikil a'la. Siapa yang tahu?
Mungkin bisa aja pakaian silawar biasa, bersilawar biasa, pakai pakaian handap, mungkin siapa? Wallahu a'lam. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah mengatakan, "Rubba asy'asya akbara dzu timrain, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Boleh jadi orangnya compang-camping atau pakaiannya biasa atau pakaiannya sederhana atau kusut pakaiannya, namun hatinya ketika tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikabulkan, mereka dipandang, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Attas Al-Habsyi, guru ulun. Beliau mengatakan, setiap orang yang beriman ini punya nur. Ada nurnya yang 10 watt, ada yang nurnya 15 watt, ada yang nurnya 20 watt, ada yang nurnya 50 watt, ada yang nurnya 75 watt, ada yang nurnya 2 watt, ada yang anak mati. Ini yang kasihan. Sugih sudah kada, alim kada, pak ibadat kada ketujuh pulang lawan orang nang baik-baik ahlul majlis, kesian benar ini. Ini bukan disariki, didoakan. Tugasnya kita umat Nabi Muhammad mengambil, menjemput. Apa kata Abah Guru Sekumpul? Yang baik biarkan bertambah baik, yang kada baik bagaimana menjadi orang yang baik. Ini tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan membenci orang yang kada baik, apalagi memusuhi. Ini bukan sifat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Madinah kalau kita masuk di raudhahnya Rasulullah, apa bertulisan? Syafa'atu li ahlil kabair. Syafaati li ahli kabair, syafaatku bagi orang yang punya banyak dosa. Kalau Rasulullah sudah demikian, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Mungkin saja orang yang di kita itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu bermimpi dengan Rasulullah. Mungkin yang di dekat kita itu orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang wajib kita bersyukur. Kita kadang meminta jadi umat Nabi Muhammad, dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita kadang meminta menjadi orang Islam, menjadi orang yang mukmin, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dijadikan Allah taala samud, coba dijadikan kutu, coba dijadikan misalnya apa, binatang, kodok, apa sebagainya. Alhamdulillah, mukmin, muslim, jadi umat Nabi Muhammad. Apalagi pulang pian sudah kawin. Sudah kawin pian? Pon? Sudah kawin. Berapa bini? 2. Oh, seikum aja. Alhamdulillah, sama jalan ulun. Kada wani juga. Alhamdulillah. Itu ada bangsa Al-Muhdar di Tahrim, punya istri 3. Ini kada melajari, kada bakesah. Karena sarik bebinian kada ulun bakesah aja. Punya 3 bininya. Jadi Habib tadi datang musafir, yang bertiga bini sidin berabut. Ujar bini pertama nang pemulaan, jangan disahabat nang tuha, nang pemulaan. Ulun malam ini di rumah ulun. Ujar bini nang kedua di rumah ulun. Ujar bini nang ketiga nang Ta'anum, umurnya 17 tahun. Ulun berabut. Habib orangnya alim, orangnya saleh, orangnya luar biasa. Ayo sidin, keluarkan dalil buah nikah masing-masing. Sekalinya bini-bini sidini orangnya alim juga, bebini anu orang hafal Quran. Jadi ujar nang bini pertama, qala ta'ala fas-sabiqun as-sabiqun, artinya nang terdahulu diutamakan. Ulaikal muqarrabun, ini nang didulukan. Ini bini yang pemulaan. Ujar bini nang kedua, nang penengah, hafidhu ala salawati was salati lusta. Sembahyang usta itu dijaga. Apa sembahyang usta? Ini nang di tengah dijaga, usta kan usta. Artinya nang nomor 2 ini hafidhu, ini nang perlu dijaga, ini nang perlu diperhatikan. Nah, diam yang pertama. Yang ketiga umurnya 17 tahun, tenang aja, hafal Quran juga. Senang aja nya, sambil senyum, orang masih muda lagi. Ya Habib, naam. Qala ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, yang terakhir, khairul laka minal ula, lebih baik yang pertama dan kedua. Naam kata Habib. Cucuk lawan dia Habib juga. Naam kata Habib. Ini kejadian min halimau yang cerita dengan ulun Habib Umar, anaknya Habib Zain yang di Madinah. Yang kata yang ketiga Quran juga apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula.
walal akhirah, yang terakhir ini khairul laka min ula, lebih baik daripada bini pertama bini kedua. Biasa kan bebinian tuh kayak itu kan, apakah kawanan gini tak bagus aku taharat aku ya kalau tak biasa ini kada menyuruh kayak itu, kada melajari kada juga ini kisah. Kisah itu kisah tapi kejadian. Nah ini ada juga kisah ini bapak, ini kisah bebini yang jadi pengajian. Itu kada lawas sekalinya di higa ini nang bini keluar di jendela kayak ini, soalnya sadang-sadang abahnya aja sekali hati nang bini bagalang bahar 3 lalu nang guru tadi asal bekesa bebini langsung ambil kitab qala al muallif rahimahullah taala. Itu kisah aja bapak. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kita cari, tinggal kita satu. Al Habib Umar bin Hafidh, beliau pernah ditanya oleh ulama-ulama yang ada di Jakarta. Ketika berada di Jakarta beliau ditanya, wahai Habib, pian ini luar biasa, mahbub indallah, mahbub indan nabi, mahbub indal aulia, mahbub indan nas, apa di antaranya resepnya sampai pian menjadi orang yang besar seperti ini? Dijawab Al Habib Umar bin Hafidh, setiap aku mengerjakan suatu kebaikan, aku niatkan untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang kita berniat, apapun yang kita kerjakan, sembahyang, bersedekah, berzakat, bantu orang, buka majlis, mengajar, belajari orang, belajar, apapun kebaikan sekecil apapun, niatkan liyasurra Nabi Muhammad SAW, untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Ini akan menjadikan kita akan dicinta oleh Allah, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya seandainya Rasulullah beliau apa ngarannya masih hidup dan beliau pasti bahagia datang ke tempat kita. Namun kita berkeyakinan beliau syahidan wa basyiran wa nadhira, tetap beliau dilihatkan Allah, ditahukan Allah, didengarkan Allah, karena beliau adalah nabi yang tidak ada sesamaannya, nabi yang diunggulkan Allah, nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi tidak ingin pangkat, nabi tidak ingin harta, nabi tidak ingin anak cucunya begini, cuman nabi yang terpikir inilah arda wahidun min ummati dakhalan nar, cuman satu permintaan nabi, sidin kada hendak kita masuk neraka. Inilah sayangnya Nabi Muhammad lawan kita, inilah cintanya Nabi Muhammad lawan kita. Apa belas budi kita dengan Nabi Muhammad SAW? Sekarang kita duduk di sini menggembirakan Nabi Muhammad. Kita belajar ilmu seperti ini, penawar bagi hati, ilmu yang menjadikan hati kita bersih, hati kita baik, hati kita menjadi hilang sifat-sifat madmumah yang tercela, membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul seperti ini karena Allah, kita nanti pulang karena Allah, dan maghfuratlah di dalam satu hadis diriwayatkan, kita berdiri dari tempat ini semua dosa-dosa itu berguguran dan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menceritakan bahwasanya dulunya orang-orang musyrikin itu habis asar dudukan kemudian berkesah-kesahan, mereka membangga-banggakan diri. Dulu ayahku, kakekku seorang pembesar di kota Mekah, dulu hartaku, kekayaanku melebihi dari segala-galanya, dulu aku punya budak, punya rumah. Mereka berbangga-bangga dengan harta, dengan pangkat, dengan kakinya dan yang lain-lainnya. Duduk habis asar, setiap hari begitu keadaannya. Ini keadaan orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah. Mereka habis asar dudukan berkesah-kesahan, berbangga-banggaan dengan kakeknya, dengan hartanya, dengan pangkatnya dan yang lainnya, dengan istrinya dan anak-anaknya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, wal asr, demi waktu. Di sini para mufassir mengatakan, ada mengatakan demi waktu, ada mengatakan demi waktu asar, karena kejadian orang-orang musyrikin tadi, mereka bila waktu asar itu berduduk dengan mengerjakan yang tidak ada manfaat faedahnya dan malah menyombongkan diri. Nah ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita duduk sekarang ini bukan menyombongkan diri, kita mengingat kepada Allah, kita
kembali kepada Allah, dan kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi kita bersalawat, yang salatan yattasulu biha ruhul musalli alaihi, kata Al-Habib Ali, salawat yang menjadikan roh kita terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertambah kita ta'alluq dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasulullah, tadi tafsirnya ada mengatakan wal asri demi waktu, ada yang mengatakan wal asri demi waktu asar, ada yang mengatakan wal asri demi masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Ini yang kita takutkan. Sungguh manusia, al-insan itu ada alif lamnya, artinya lalakian, bebinian, orang kafir, orang Islam, semuanya kena, kecuali yang belum balik, kecuali anak-anak, mereka tidak dikhitab. Innal insana lafi, ada lam lil qasam, lafi khusr. Makna khusur balalah, kesesatan. Khusur bisa maknanya rugi, khusur maknanya bisa bala, khusur bisa maknanya kesesatan, kesusahan, kepayahan, dan berbagai macam. Tapi yang nyata di sana makna khusur adalah kerugian akhirat. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia, baik laki-laki, bebinian, siapapun, dalam kerugian. Alangkah kita takut, dan alangkah kita ini apa ngarannya, sedihnya kalau kita dalam keadaan kerugian, hidup sekali. Tapi kalau sudah kita masuk ke dalam kubur, apakah bisa kita keluar kembali? Rabbirji'un, kada kawa la'alli a'malu shalihan fima taraktu, mustahil kita akan kembali. Inilah masanya kita, inilah waktunya kita, dan inilah kita ingin memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah ada 4 yang menjadikan kita tidak termasuk golongan daripada khusur. Pertama, illal ladzina amanu. Alhamdulillah kita diberi Allah iman. Semoga iman kita ditambah-tambah Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takut anak-anak kita. Kita meninggali hartakah, meninggali pangkatkah, atau meninggali ilmu agama? Atakbuduna min ba'di. Kita meninggali siapa? Kita meninggali Allah dan Rasulullah, walau harta kada banyak. Dari karena itu jangan takutan anak kita sekolah agama, jangan takutan inya untuk belajar agama. Karena apa? Inilah supaya iman mereka terjaga, supaya Islam mereka tetap, supaya mereka di dalam keadaan iman dan Islam. Kita takut sekarang keadaannya, perubahan zaman yang luar biasa, baik ini medsosnya, baik ini elektroniknya, baik ini apapun semuanya. Teknologi yang menjadikan kadang-kadang anak-anak kita lupa sembahyang, anak-anak kita kadang ingat lagi bullying, anak-anak kita tidak bakti dengan orang tua, anak-anak kita melawan kepada orang tua, anak-anak kita begini begitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita sekolahkan agama, kita jadikan mereka orang yang khauf, takut kepada Allah. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ketika lagi balik, anak dididik khauf, takut kepada Allah, bukan takut kepada siapa, bukan takut penjara, bukan takut caci maki, bukan takut dibunuh orang, tapi takut kepada Allah. Karena murka Allah ini luar biasa. Siapa yang sanggup dengan murkanya Allah? Azab, siksa, neraka itu hanya gambaran kecil dari murkanya Allah. Itu hanya kecil sedikit dari murkanya Allah. Tapi sukhtullah, murkanya Allah, siapa yang sanggup? Ghadabnya Allah, siapa yang sanggup? Kita ajarkan kepada anak-anak kita khauf kepada Allah. Allah Maha melihat, apapun yang dikerjakan akan dilihat Allah. Allah Maha mengetahui, apapun yang dikerjakan akan diketahui oleh Allah. Allah Maha mendengar, apa yang dikerjakan, yang dibicarakan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan kepada anak-anak kita, khauf kepada Allah. Kata Imam Ghazali, ketika kita ajarkan khauf, takut kepada anak kita hanya kepada Allah, maka Allah akan berikan 4. Pertama, al-huda, bimbingan. Anak kalau sudah diajarkan dari kecil khauf, takut kepada Allah, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ilma laduni, ilmu wa 'allamnahu min ladunna ilma, ilmu yang bukan belajar dari guru, belajar dari kitab, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ar-ridwan, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini
Yang kita takutkan anak-anak kita. Kalau kita sudah alhamdulillah hadir di majelis ilmu, ayo anak-anak kita. Dari kata itu kata orang Tarim, kam minas sigar yal'abu amamal kibar walaysa sara minal kibar walaysa minas sigar. Berapa banyak anak-anak kecil main-main di hadapan ulama, main-main di hadapan para aulia, duduk di hadapan orang wali, bukan jadi orang kecil lagi, tapi akhirnya menjadi waliullah subhanahu wa ta'ala. Karena nazrahnya para wali itu sangat tajam, sehingga nazrahnya itu menjadikan terubah seorang anak kecil tadi. Kam minas sigar yal'abu amamal kibar sara minal kibar. Berapa banyak anak kecil yang main-main di hadapan orang-orang wali. Maka dari karena itu Al-Imam Al-Habib Ali Sahibil Maulid, kalau sudah keluar dari tempat rumah beliau atau tempat beliau mengajar, itu anak-anak kecil berjinjir, minta japai kepala, minta doakan, minta ludahi, minta tiupi banyunya, tabarrukan bil auliya was salihin. Cuman kalau bebinian ngambil berkat itu harus beradab, terutama kepada tuan guru. Tuan guru ini bukan malaikat. Jadi kalau datang ke tuan guru beradab, minta banyolan tuan guru beradab. Kasihan Sidin, lamunnya datang ke tuan guru begencok, bajunya tipis. Sidin kasihan, Sidin lain malaikat. Sidin magatar lintuhut. Kadang berdiri lagi Sidin. Pernah ada orang datang, maaf. Orang ada datang bailang ke rumah ulun, babinian, sambil bawa anak, sambil nyusui bibi, nih disusui ke ini. Ulun manusia, bukan malaikat. Ini umurnya mungkin babiniannya ini, ibunya ini 25, masih kenceng-kenceng lagi bib. Datang ke rumah ulun mengantuk, anak disuruh bawa jauh, ya sudah masuk. Assalamualaikum guru, apa kabar? Minta ludahiakan guru jar. Minta ludahiakan sambil basurung kayak ini. Ulun bingung nama nandang lidudahi, anaknya kah, apanya kah? Ya Allah, seumur hidup sekali ulun didatangi itu. Makanya ulun wah ini minta jaga bener siapa bailang, tolong diperiksa bujur-bujur, yurak rapiakan niki mah baju rapiakan. ulun manusia, bini sikung aja hanyar jaka ampat kena apa-apa lagi sudah sikung. Jadi hati-hati jualah. Atau mintu bisa juga waktu betianan guru japayakan para tulun jam. Aduh usah kalau ya minta doakan cukuplah. Sidin manusia, sidin normal. Makanya Tuan Guru Bahari itu kapan aja tanpa bini. Tuan Guru Bahari itu kemana aja tanpa bini. Datu Ulun Abdul Karim bini 4. Datu Ulun di atas, Datu Muhammad anak Datu Belimau bini 4, Datu Belimau bini 3, Mufti Muhammad Asad bini berapa? Barakaan Datu Ulun aja nak ada, alhamdulillah. Karena Datu Ulun bila berdakwah tegana di situ dibiniakan orang. Itulah kebagusan orang kampung Bahari. Ada kayak orang kampung ya ini tuh Tuan Guru pemalam kada dikawinakan dia. Itu orang lawan Bahari itu kada ada HP, jadi nyaman kada bahabar. Ini hanya ulun aja hanya naik di rumah orang tuh beritanya sudah sampai ke rumah. Ini naik ke rumah si Anu, nang di ke rumahnya janda, ini Anu ketahuan sudah. Teknologi wajah ini kasyaf, bini kasyaf di rumah, lalu mami aja di rumah siapa pian, bapak pian. Nah inilah sudah keadaan zamannya. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita beriman kepada Allah. Coba orang-orang yang tidak diberi iman, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menetapkan iman kita. Ada 4 orang yang tidak rugi di dunia, illal ladzina amanu. Alhamdulillah sebutin sudah ada. Semoga iman ini tidak lepas. Makanya kita akan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Allah takut kita. Makanya Al-Habib siapa Husain bin Tahir itu yang ada di Masilah, itu zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah setiap hari 25.000. Allah 25.000. Hu 25.000. Setiap tangga naik ke atas rumah Sidin itu dihatamkan Quran, sebuting tangga hatam Quran, sebuting tangga hatam Quran, sebuting tangga di buncu-buncu rumah itu dihatamkan Al-Quran. Habib Husain bin Tahir
Itu. Sehingga orang waktu itu belum ada listrik, rumah sini bercahaya. Orang bertanya kenapa rumah sini bercahaya? Jelas bercahaya. Al-Quran nurun, Al-Quran syifaun, Al-Quran hudan wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Bercahaya rumah sini. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Thani, beliau ketika itu menanam pohon kurma. Yang ditanam berapa pohon kurmanya? 100. Jadi setiap menanam pohon kurma itu sekali baca Yasin. Bijinya dibuat sekali baca Yasin. Biji kurmanya antum sebiji Yasin. Baca 100 pohon 100 kali Yasin. Setelah pohon kurmanya itu ganal, setiap pohon itu dihatamkan satu Quran. Satu khatam Al-Quran. Jadi 100 kali khatam Al-Quran. Demikian mujahadahnya para aulia wassalihin yang mereka dulu-dulunya. Jauh amalnya seperti kita, jauh ibadahnya seperti kita. Sekarang kita tinggal satu aja lagi, kata Sayyid Amin Qutbi, tarikatuna mahabbah, kullu tariqin dhaqat masalikuha illa tariqal mahabbah fa inna babaha maftuhu abada. Hanya tariqal mahabbah, tapi mahabbah harus dibetulkan dengan mengikuti mereka walau sedikit. Kalau kita kadang banyak, illa ladzina amanu wa amilus salihat. Kalau sudah beriman, amilus salihat. Di sini jamak amilus salihat. Di sini jamak. Nah, sehingga para ulama mufassir mengatakan kita dianjurkan beramal saleh itu selain daripada seorangan, banyaki berkumpul-kumpul. Amilus salihat itu jamak, berjamaah. Setelah sembahyang fardu berjamaah, sembahyang di masjid berjamaah, ini seperti ini, baca maulid berjamaah, kemudian baca zikir berjamaah, baca salawat berjamaah. Wa amilus salihat, dianjurkan rancak-rancak berjamaah berkumpul seperti ini. Fa'asa nadrah minar rahmah, fa'asa nadrah minal ilahiyyah, fa'asa nafahat tajadiyat min Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Berkumpul seperti ini, kita yakin pasti ada orang yang hatinya sangat tajam, hatinya yang sangat kuat, hatinya yang sangat asyad ta'alluq dengan Nabi Muhammad. Pasti ada di antara orang setiap umat Nabi Muhammad yang berkumpul seperti ini. Dari situ kata Habib Abdullah tadi, ada watnya yang 70, ada watnya yang 50, ada watnya yang 25, ada watnya 5 watt kata beliau. Ulun batakun, Bib, kayak apa kalau 5 watt sedangkan ini 75? Allah maha luar biasa kasih sayang, dan Allah sangat luar biasa kepada umat Nabi Muhammad. Ketika bulikan itu disamakan berataan wattnya 50 berataan. Nang 5 watt, 2 watt, 3 watt dijadikan 50, bisa sampai 70, semuanya disamakan. Siapa yang paling tinggi? Ada wali yang 80 wattnya, semuanya disamakan 80. Yang asal tulak membawa 2 watt, buliknya jadi 80 watt. Inilah keberkahan, inilah magnet, inilah jadbiyah, inilah fadlullah, inilah minnatullah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illalladzina wa amilus salihat, rancaki berjamaah seperti ini. Wa tawasau bil haqq. Ketiga, sering memberikan nasihat yang benar, ya, seperti membaca kitab. Kalau mungkin, kalau bisa di sini dibaca kitab Nasaihud Diniyah karangan Imam Al-Habib Al-Haddad. Sebab ada 2 kitab, bila dibaca kitab itu, kata guru ulun Habib, guru ulun Abu Yazid Muhammad bin Maliki, beliau ketika ulun belajar dengan beliau, beliau mengatakan ada 2 kitab, bila dibaca kitab ini hadir rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kitab seluruh karangan Al-Imam Al-Habib Al-Kutub Abdullah bin Ali Al-Haddad. Apapun karangan kitab beliau, seperti Nasaihud Diniyah, Tadkiratul Nas, kitab yang lain-lainnya, seluruhnya kitab-kitab beliau apabila dibaca hadir rohnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kitab Bukhari. Ma yuqra'ul Bukhari illa wa yahdur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yuqra'u kitab Imam Abdullah Al-Haddad illa wa yahdur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kitab, bila dibaca rohnya Nabi Muhammad hadir. Ini perlu, karena ini menjadikan madad, kekuatan kepada iman dan Islam kita. Wa tawasau bil haq. Kitab yang jelas yang dibaca karangan Imam Al-Haddad, karangan Imam Al-Ghazali. Jangan kitab yang kita kada tahu pengarangnya, hilang anunya di sininya, siapakah pengarang Bahari di sininya, kada ada lagi pengarangnya, kada jelas. Kitabnya dapatan di tengah jalan juga misalnya, di fotokopi. Artinya yang kada ada silsilah muttasilah, keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ilmal mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang bersambung, yang berhubung kepada junjungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawasau bil haqq.
Yang keempat, ini yang berat, wa tawasau bis sabr. Sabar duduk di majelis, kadang mengantuk, kadang keuyuhan. Memang sudah lapar bang, berhitung duit tadi di toko tadi, kada sampat tadi, tulak ke majelis, jadi gelisah benar, duit kada sampat terhitung misalnya. Misalnya lu minum kopi dulu lah. Kalau Habib Abu Bakar, apa ngarannya, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, al-gahwa 5 syuribalah. Kalau Nabi Muhammad ma'u zamzam 5 syuribalah. Al-Habib Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bin Salim, al-gahwa 5 syuribalah. Jadi ada orang, kebetulan keingatan ulun, ada orang 2 laki ini di Bakalahian karena mau berdauran. Datang yang laki ini ke rumah Habib Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat. Begini-begini, oh sudah aja Syekh Abu Bakar bin Salim, bulik. Oh, belum lagi, bulik. Ulun minta doa, bulik. Ulun minta baju, bulik. Lalu Habib Syekh Abu Bakar bin Salim dari jendela menyurung ini kopi, surung kopi. Ternyata kopinya ini sampai ke rumahnya bininya nang Bakalahilawan inya tadi. Diminum oleh nang bini, diminum oleh nang bini. Rindu bener lawan laki, sayang bener lawan laki, kagenangan bener lawan laki. Doanya Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya Mbah bulik ke rumah nang bini menghadangi sudah. Kakanda bahasa kitanya tuh. Ulun lawas mana menghadangi pian sudah. Ayolah kasih kita bulikan. Ayolah kasih kita. Ayo mati lampu. Ya kebahasaan tuh lah. Nang laki bingung. Aku kada sempat minta doa, kada sempat minta banyu, kada bisa kenapa-napa lawan Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu ujar nang bini, ulun jam tadi, jam ini, hari ini, detik ini, waktu ini dibari Syekh Abu Bakar bin Salim banyak kopi. Ulun minum, lalu ulun timbul sayang pulang lawan pian. Oh, waktu itu aku melihat Syekh Abu Bakar bin Salim menuang kopi, menyurung di jendela, sekayanya sampai kak. Nah ini diantara keramat Syekh Abu Bakar bin Salim, fakhrul wujud. Sedikit mengisahkan keingatan waktu ulun ziarah ke tempat Sidin, masuk ke rumah Sidin, waktu itu melihat jendelanya masih ada lagi. Ulun menjurung-jurung itu nah, anu kada sampai ke bini, kada sampai. Nyalain wali. Alain wali. Di higanya Al-Habib Abdullah Al-Aidrus Al-Akbar itu ada ngarannya Al-Habib Abdullah Sahibut Taqah, Al-Habib Abdullah Sahibut Taqah Al-Aidrus, termasuk zuriatnya Abdullah. Itu banyak orang bib andak anu batu berniat dengan Allah, izin Allah SWT supaya bisi anak, supaya dapat jodoh, supaya ini banyak batu di situ. Nggih. Jadi ulun pas ziarah ke sana, ulun anak batu 4 buting. 4 langsung ulun anak. Di belakang kada melihat bini langsung ambil prak buang. Alhamdulillah selamat jurang. Nah inilah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini yang berat. Ujian dari Allah. Dosa-dosa kita yang kita mungkin belum bertaubat itu dikifaratkan Allah, dihapuskan Allah dengan bala, dengan musibah, dengan garing, dengan penyakit, dengan humum, kurub, sedih, duka cita, rezekinya sempit. Itu semua akibat kita belum lagi bertaubat atau dosa kita masih banyak, dihapus oleh Allah. Ulun teringat ketika masih belajar di Mekah, waktu itu ada satu hadis yang ulun teringat, Rasulullah beliau berdoa, ya Allah jangan dimatikan umat ulun kecuali dalam keadaan bersih. Nah di sini Allah mengabulkan umat Nabi Muhammad dibersihkan Allah dengan berbagai macam ujian. Kadang dengan anaknya, kadang istrinya, kadang suaminya, kadang rezekinya, kadang musuh dari orang lain, kadang dimusuhi orang, kadang dicaci orang, kadang dicela orang, kadang penyakit. Semuanya itu adalah kafarah. Allah ingin membersihkan kita. Yang sepatutnya kita nang bebarasi karena kita ingin menghadap Allah. Dosa banyak kita nang bebarasi. Namun ini umat Nabi Muhammad, Allah yang membersihkan. Yukaffirus sayyiat, Allah yang membersihi kita sehingga kita menghadap nanti tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa yang sudah terampunkan. Itu semua adalah bibarakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lepas kita daripada Nabi Muhammad, tidak lepas kita daripada kebaikan Nabi Muhammad, tidak lepas kita daripada cinta dan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad.
Alangkah untungnya kita dijadikan Allah sebagai umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tinggal kita lagi mensyukurinya. Ya Allah, alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad, istriku umat Nabi Muhammad, anakku umat Nabi Muhammad, mertuaku umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ummatan wahidah, ummatan marhumah, umat Nabi Muhammad, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini majlisnya nadrahnya Rasulullah, majlisnya nadrahnya para aulia, majlisnya yang kita pulang dari tempat ini Allah rubah sifat-sifat kita yang buruk menjadi sifat-sifat yang mulia. Allah angkat segala penyakit, segala wabah dan musibah, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, terutama dosa kedua orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa umma abah kami ya Allah, yang mereka masih hidup, panjangkan umurnya di dalam taat ibadat. Ya Allah, jadikan kami termasuk anak yang bakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, berapa banyak kami telah menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan apabila kedua orang tua kami telah berada di alam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah. Kami ya Allah banyak durhaka kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak kami durhaka kepada kami, sebab kami dulunya durhaka kepada kedua orang tua kami. Jadikan anak-anak kami dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang qurratul a'yun, menyenangkan kami, membahagiakan kami, terutama junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berkumpul di tempat yang mulia ini Allah, mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah, mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan kami dengan Nabi Muhammad. Kami tidak bisa mengerjakan apapun tanpa berkat Nabi Muhammad. Kami di dunia takut ya Allah jauh dari Nabi Muhammad, terutama nanti di padang mahsyar. Dengan siapa kami mengharap syafaat melainkan hanya syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perlihatkan kepada kami wajah yang mulia Nabi Muhammad walau sebentar di dalam mimpi ya Allah. Kami takut apabila di dunia kami tidak bisa melihat Nabi Muhammad, kami takut nanti di padang mahsyar tidak kenal dengan Nabi Muhammad, ataupun Nabi Muhammad tidak mengenal kami. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang yang celaka, yang tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang nanti dikenal oleh Nabi Muhammad. Berikan kami senyuman Nabi Muhammad, berikan kami ya Allah senyuman Nabi Muhammad, sehingga kami mendapatkan keberuntungan dunia akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak pulang dari tempat majlis yang mulia ini melainkan segala hajat dikabulkan Allah, segala urusan dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadat, dan Allah luaskan rezeki kita yang halal, dan Allah mudahkan kita untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimatikan dulu melainkan kita dapat meminjakkan kaki untuk mengucap salam di depan makam yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang mulia Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Sayroji. Dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghalahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'adabahu wa minal lutfi aqrabahu wa minal ilmi anfa'ahu wa minal amali aslahahu wa minal rizqi awsa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa hakik bi syarati a'malana wa qurun bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal abika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa bi dinika ijtihadana wa alayka tawakkalana wa i'timadana wa sabbitna ala nahjil istiqamah wa aidna bid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah wa khafif anna thiqalal awzar warzuqna aishal abrar waqfina wasrif anna syarral asrar waqti riqabana wa riqab abaina ummatina wa akhwatina wa asiratina wa ashabina wa ahbina minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya sattar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya rahim birahmatika ya arhamar rahim.
اللهم أغننا بالعلم النافع وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم